Setiap subuh, sebelum ayam jantan sempat berkokok, aroma nasi kuning dari sebuah gerobak tua di sudut pasar sudah menyebar ke seluruh lorong. Warung kecil itu tampak biasa saja, catnya mengelupas, terpalnya kusam, dan pemiliknya jarang bicara. Namun anehnya, pembeli selalu mengular panjang, bahkan saat pedagang lain belum membuka lapak. Banyak yang bilang, nasi kuning di warung itu punya rasa yang nagih, hangatnya terasa sampai ke dada, dan membuat siapapun ingin kembali lagi keesokan hari. Pemilik warung itu dikenal sebagai perempuan pendiam yang tiba-tiba berubah nasib. Dulu ia sering terlihat menunduk malu saat ditagih utang, tapi kini uang selalu terselip tebal di laci kayunya. Tak ada yang tahu dari mana asal rezekinya yang mendadak deras. Yang lebih ganjil, setiap kali warung tutup menjelang maghrib, ia selalu membersihkan panci terakhir sambil berbisik pelan, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Warga pasar mulai berbisik ketika beberapa pembeli setia jatuh sakit tanpa sebab jelas. Mereka mengeluh mimpi aneh, tentang sawah gelap, suara lesung menumbuk tanpa manusia, dan nasi kuning yang berubah hitam di tangan. Namun setiap pagi, langkah kaki tetap kembali ke warung itu, seakan ada yang memanggil dari balik uap panas nasi. Tak ada yang berani bertanya langsung, karena semua tahu, pesugihan selalu meminta bayaran, dan bau kunyit yang harum itu, perlahan bercampur dengan sesuatu yang lebih amis, sesuatu yang tak seharusnya ada di dalam sepiring nasi kuning. Sejak warung nasi kuning itu semakin ramai, pasar mulai berubah. Pedagang yang lapaknya berdekatan sering mencium bau anyir setiap kali panci besar nasi kuning dibuka, meski warnanya tetap kuning cerah dan tampak menggoda. Anehnya, bau itu hanya tercium oleh mereka yang berdiri terlalu dekat, lalu hilang begitu saja saat pembeli datang. Beberapa pedagang mengira itu hanya perasaan, sampai suatu pagi seekor kucing pasar ditemukan mati tepat di belakang warung. Mulutnya dipenuhi butiran nasi kuning yang masih hangat. Pemilik warung tetap berjualan seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tangannya tak pernah gemetar saat menyendok nasi. Setiap porsi selalu sama, takaran pas, telur utuh, sambal merah menyala. Namun jika diperhatikan lebih saksama, di dasar panci sering terlihat sesuatu yang mirip serpihan hitam, seperti arang halus, yang buru-buru disembunyikannya saat ada yang menatap terlalu lama. Malam hari menjadi waktu paling ganjil. Satpam pasar pernah melihat lampu kecil menyala di warung itu jauh lewat tengah malam. Dari kejauhan, terlihat bayangan perempuan itu duduk bersila, menghadap panci kosong, dengan nasi kuning tersisa diletakkan di atas daun pisang. Ia tak makan, hanya menunduk, sementara dari kolong gerobak terdengar suara kunyahan pelan, basah, dan tidak manusiawi. Keesokan harinya, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Mereka yang memakan nasi kuning itu terlihat segar, penuh tenaga, bahkan rezekinya mendadak lancar. Tapi di balik itu, satu persatu mulai mengalami hal ganjil. Ada yang mendengar suara orang menumbuk padi di dapur tengah malam. Ada yang mendapati butiran beras kuning keluar dari mulutnya saat muntah. Bahkan seorang ibu pasar bersumpah melihat bayangan hitam duduk di pojok rumahnya, memakan nasi dari piring yang tak pernah ia sajikan. Warga mulai yakin, nasi kuning itu bukan sekadar makanan. Ia adalah pengikat. Setiap suapan adalah janji. Setiap porsi adalah tumbal kecil yang dikumpulkan perlahan. Dan pemilik warung itu, meski kantongnya penuh, tampak semakin kurus. Seolah ada sesuatu yang ikut makan bersamanya, mengambil bagian yang lebih besar setiap malam. Bisikan pesugihan pun tak lagi bisa disangkal. Yang ditunggu tinggal satu hal, siapa yang akan ditagih saat bayaran jatuh tempo. Suatu pagi, pasar gempar oleh kabar hilangnya seorang kuli angkut yang biasa sarapan nasi kuning di warung itu. Terakhir ia terlihat duduk di bangku kayu, menghabiskan porsi tambah sambil tersenyum puas. Gerobak nasi kuning masih berdiri, mengepul hangat, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di belakang warung, di dekat selokan yang jarang dibersihkan, ditemukan sandal karet miliknya, basah oleh air keruh bercampur butiran beras kuning yang mengambang. Sejak hari itu, pemilik warung semakin jarang bicara. Bibirnya sering bergerak sendiri, menghitung hari, menghitung porsi, menghitung sesuatu yang tak dipahami orang lain.
Di lengannya mulai muncul bercak hitam seperti memar lama, membentuk pola melingkar, menyerupai kep jari. Setiap kali ia selesai berjualan, ia akan menutup panci paling akhir dengan kain hitam, bukan untuk menjaga panas, melainkan untuk menyembunyikan isinya dari pandangan manusia. Malam Jumat Kliwon, seorang pedagang tua memberanikan diri mengintip. Dari balik kios, ia melihat panci nasi kuning terbuka sendiri. Uapnya naik perlahan, membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Di lantai, nasi tumpah menyusun jejak menuju kolong gerobak, tempat sesuatu bernafas berat, seolah perutnya tak pernah kenyang. Perempuan itu berlutut, menyerahkan piring berisi nasi kuning lengkap dengan lauk. Tangannya gemetar saat berbisik, "Ini jatahnya, bukan punyaku." Sejak saat itu, korban tak lagi sebatas mimpi. Seorang pembeli mendadak lumpuh, jarinya menguning seperti kunyit busuk. Anak kecil yang sering dibelikan nasi kuning menangis setiap malam. Mengaku ada nenek hitam duduk di ujung tempat tidur sambil menaburkan beras ke lantai. Dan setiap kali ada korban baru, warung nasi kuning itu justru semakin laris. Antreannya makin panjang, seolah pasar menutup mata demi rasa yang memikat. Yang paling mengerikan, perempuan itu mulai menyadari kebenaran yang selama ini ia hindari. Pesugihan itu tak hanya meminta tumbal dari pembeli. Hitungan terakhir selalu mengarah padanya. Saat bercak hitam menjalar ke lehernya dan suaranya makin parau, ia tahu, jika panci itu berhenti mengepul, maka jiwanya yang akan diambil sebagai pengganti. Namun pasar tak peduli. Selama nasi kuning masih hangat, selama uang masih berputar, tak ada yang mau bertanya. Siapa berikutnya yang akan dimakan oleh warna kuning itu? Pagi itu, pasar tetap ramai, tapi ada yang terasa hilang. Di sudut tempat warung nasi kuning biasa berdiri, hanya tersisa tanah becek dan bekas roda gerobak yang menghitam. Tak ada panci, tak ada terpal kusam, bahkan tak ada bau kunyit yang biasanya menyambut subuh. Seolah warung itu tak pernah ada. Pedagang saling pandang, memilih diam, karena mereka tahu, sesuatu telah selesai ditagih. Beberapa hari kemudian, warga menemukan gerobak tua di pinggir sawah, terbalik dan berkarat. Di dalam panci besarnya, tak ada nasi, hanya segenggam rambut hitam bercampur beras kuning yang telah membusuk. Di dasar panci tergores tulisan kasar, seperti dicakar kuku, hitungan lunas. Tak ada jasad, tak ada jejak pemilik warung. Ia menghilang bersama pesugihan yang pernah mengenyangkan pasar. Sejak itu, orang-orang yang dulu sering membeli nasi kuning mulai merasakan akibatnya. Rezeki mereka seret, tubuh mudah sakit, dan mimpi tentang lesung menumbuk padi kembali menghantui. Beberapa bersumpah masih mencium aroma nasi kuning di rumah mereka saat tengah malam, meski dapur kosong dan kompor dingin. Kini, setiap kali ada pedagang baru menjual nasi kuning di pasar itu, orang-orang enggan membeli. Mereka takut melihat warna kuning yang terlalu cerah, takut pada rasa yang terlalu nikmat. Karena mereka tahu, tidak semua rezeki datang dari doa dan kerja keras, sebagian datang dari perut gelap yang menunggu bayaran. Dan di malam tertentu, saat angin membawa bau kunyit dari arah sawah, terdengar suara sendok menyentuh panci kosong. Menandakan pesugihan itu belum benar-benar pergi.